Dikhianati oleh dua orang yang paling ia sayangi di bawah atap rumahnya sendiri adalah mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan oleh Danira. Bayangkan saja, di saat ia berjuang menjadi istri yang sempurna bagi Hendy, ia justru menemukan kenyataan pahit bahwa kakak kandungnya, Vina, tengah mengandung anak dari suaminya sendiri. Kehancuran batin Danira bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari transformasi besar yang akan membuat siapapun tercengang. Dengan luka yang ia ubah menjadi ambisi, Danira bangkit dari puing-puing pengkhianatan untuk membangun kerajaan karirnya hingga mencapai puncak kesuksesan yang tak terbayangkan. Kini, roda telah berputar, dan giliran Hendy serta Vina yang harus bersimpuh di tengah penyesalan yang terlambat saat melihat Danira bersinar lebih terang tanpa mereka. Bagaimanakah cara Danira membalas dendam dengan cara yang paling elegan dan bermartabat hingga membuat mereka tak berdaya? Terima kasih sudah mengikuti kisah perjuangan Danira yang luar biasa ini. Oh ya, kalau boleh tahu, kalian semua sedang menonton atau membaca cerita ini dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden kamar yang mewah, namun kehangatannya seolah berhenti di permukaan kulit Danira tanpa menyentuh hatinya. Seperti biasa, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan segala keperluan Hendy, suaminya. Danira adalah definisi istri yang sempurna. Ia melepaskan impian besarnya di dunia desain interior demi memastikan kemeja Hendy selalu rapi, sarapannya selalu hangat, dan rumah mereka selalu tenang. Namun, di balik dinding rumah yang megah itu, Danira merasakan kehampaan yang semakin menyesakan. Interaksi mereka kini terasa seperti naskah yang dihafal, hambar, dan tanpa jiwa. Saat ia meletakkan secangkir kopi di meja makan, Hendy hanya bergumam singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Tidak ada lagi kecupan di dahi atau percakapan ringan tentang rencana masa depan yang dulu sering mereka bagi. Danira mencoba memecah keheningan dengan menceritakan kerinduan pada mendiang orang tua mereka, namun Hendy hanya menjawab dengan anggukan dingin sebelum bergegas pergi ke kantor. Kekosongan itu membuat Danira seringkali berdiri terpaku di tengah ruang tamu yang luas, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia melihat seorang wanita yang cantik, namun tatapannya redup. Seolah-olah jati dirinya perlahan terkikis oleh rutinitas yang monoton dan pengabdian yang tidak dihargai. Ada badai kecil di dalam batinnya yang mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Namun Danira selalu berusaha menekannya dalam-dalam dengan senyuman yang dipaksakan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah fase jenuh dalam pernikahan, tanpa menyadari bahwa keheningan di rumah ini adalah pertanda dari badai besar yang akan segera memporak-porandakan seluruh dunianya. Di sudut hatinya yang paling dalam, Danira merindukan sebuah tujuan. Sebuah cahaya yang bisa membuatnya merasa hidup kembali, bukan sekadar bayangan di rumahnya sendiri. Bisikan batin yang Danira tekan dalam-dalam itu mendadak buyar ketika suara bel pintu rumah memecah keheningan siang yang mencekam. Di ambang pintu berdirilah Vina dengan koper besar dan senyum yang sulit diartikan, membawa kembali kenangan masa kecil yang sudah lama terkubur. Sebagai adik yang selalu menyayangi kakaknya, Danira menyambut Vina dengan pelukan hangat, mengizinkannya tinggal di kamar tamu tanpa ragu sedikitpun. Ia berharap kehadiran saudara kandung di rumah ini bisa mencairkan suasana beku antara dirinya dan Hendy. Namun, suasana justru berubah menjadi ganjil sejak malam pertama. Vina tampak begitu akrab dengan seluk-beluk rumah tersebut. Bahkan ia tahu di mana Hendy meletakkan kunci cadangan atau jenis kopi favorit suaminya tanpa perlu bertanya lagi. Kehadiran Vina membawa energi baru yang terasa asing, sekaligus mengusik ketenangan Danira secara perlahan. Saat makan malam, tawa Vina yang renyah seringkali membuat Hendy yang biasanya dingin mendadak menjadi lebih komunikatif dan penuh semangat. Danira hanya bisa duduk terdiam, memperhatikan bagaimana kakaknya begitu luas mencuri perhatian suaminya dengan cerita-cerita masa lalu yang tidak melibatkan dirinya. Ada sorot mata yang berbeda dari Hendy setiap kali menatap Vina, sebuah binar yang sudah bertahun-tahun hilang dari tatapannya untuk Danira. Meskipun hatinya mulai digerogoti rasa tidak nyaman, Danira mencoba menepis prasangka buruk tersebut dengan dalih ikatan kekeluargaan yang kuat. Ia tidak ingin menghancurkan kebahagiaan kecil yang tampak di wajah Hendy. Meski itu artinya, ia harus menjadi penonton di rumahnya sendiri. Vina seringkali berpakaian terlalu santai di depan Hendy, dan aroma parfumnya yang menyengat mulai memenuhi setiap sudut ruangan.
menggantikan aroma masakan Danira yang biasanya mendominasi. Tanpa disadari, Danira sedang membuka pintu bagi badai yang akan menghancurkan fondasi kepercayaannya, membiarkan orang paling dekat menjadi duri dalam daging pernikahannya yang rapuh. Aroma parfum yang memenuhi setiap sudut ruangan itu seolah mencekik napas Danira, mendorongnya untuk keluar mencari udara segar di pusat kota yang sibuk. Di tengah hiruk-pikuk suara kendaraan, ia tanpa sengaja melangkah masuk ke dalam sebuah gedung pertemuan yang sedang mengadakan pameran inovasi bisnis dan desain. Di sanalah, di tengah kerumunan orang-orang yang penuh ambisi, pandangannya tertumpu pada seorang pria yang sedang memberikan arahan dengan nada bicara yang tenang namun sangat berwibawa. Pria itu adalah Ipul, seorang konsultan bertangan dingin yang dikenal mampu mengubah ide sederhana menjadi kerajaan bisnis yang gemilang. Danira terpaku di barisan belakang, mendengarkan setiap kata yang keluar dari lisan Ipul tentang bagaimana seorang wanita harus memiliki kemandirian finansial dan kekuatan karakter untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung pada bayang-bayang orang lain. Kalimat-kalimat Ipul terasa seperti siraman air dingin yang membangunkan Danira dari tidur panjangnya yang melelahkan. Setelah sesi berakhir, keberanian yang jarang ia miliki mendadak muncul, menuntun langkah kakinya untuk menghampiri pria itu di balik panggung. Ipul menatap Danira dengan tatapan yang tajam namun teduh, seolah ia bisa membaca badai yang sedang berkecamuk di balik mata bening wanita di hadapannya. Tanpa banyak basa-basi, Ipul memberikan sebuah kartu nama dan pesan singkat bahwa potensi besar seringkali terkubur di bawah rasa takut yang tidak beralasan. Pertemuan singkat itu menyisahkan getaran aneh di jemari Danira. Sebuah percikan semangat yang sudah lama padam kini mulai menyala kembali dengan redup. Ia menyadari bahwa di luar sana ada dunia yang luas yang menunggunya untuk kembali berkarya, jauh dari dinginnya sikap Hendy atau tatapan penuh teka-teki dari Vina. Malam itu, saat kembali ke rumah, Danira tidak lagi merasa sekecil sebelumnya. Ia membawa pulang sebuah rahasia kecil berupa harapan yang mulai tumbuh subur di dalam dadanya. Rahasia kecil berupa harapan yang mulai tumbuh subur di dalam dadanya itu memberikan Danira kekuatan baru untuk memperhatikan detil-detil kecil yang selama ini terabaikan di rumahnya sendiri. Kepekaan indranya mendadak tajam, seolah-olah semesta sedang menyingkap tirai tipis yang menutupi kebenaran pahit di balik dinding kamar mereka. Suatu sore, saat ia sedang merapikan lemari pakaian Hendy, jemarinya menyentuh selembar struk belanja perhiasan mewah dari sebuah toko ternama yang terselip di saku jas suaminya. Danira terpaku, mengingat kembali bahwa ia tidak pernah menerima kado apapun selama setahun terakhir, bahkan pada hari ulang tahunnya yang baru saja lewat dengan sunyi. Rasa curiga yang mulai merayap di pikirannya semakin diperparah dengan perubahan jadwal pulang Hendy yang kini selalu larut malam dengan alasan lembur kantor yang tidak masuk akal. Ketidaktenangan itu memuncak ketika Danira menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat terang, warna yang identik dengan rambut Vina, menempel erat di kursi kerja pribadi Hendy. Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang, berusaha mencari penjelasan logis mengapa helai rambut kakaknya bisa berada di ruang pribadi yang sangat dijaga ketat oleh suaminya. Saat ia mencoba mengonfrontasi Hendy dengan nada bicara yang paling lembut, suaminya justru bereaksi dengan kemarahan yang meluap-luap, menuduh Danira terlalu banyak berimajinasi karena kurangnya kesibukan di luar rumah. Penolakan keras itu justru menjadi konfirmasi terselubung bagi Danira bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dengan sangat rapi oleh dua orang terdekatnya. Malam itu, ia hanya bisa terduduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu kamar tamu di mana Vina tidur, sementara hatinya mulai merangkai potongan-potongan teka-teki yang menyakitkan. Setiap detik yang berlalu kini terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan besar yang akan mengubah statusnya dari seorang istri yang patuh menjadi wanita yang harus berjuang demi kebenaran. Setiap detik yang berlalu kini terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan besar. Dan ledakan itu akhirnya terjadi melalui celah pintu perpustakaan yang tidak tertutup rapat di ujung selasar. Danira, yang awalnya hanya ingin mengambil buku catatan lamanya, terhenti seketika saat pendengarannya menangkap bisikan-bisikan rendah yang syarat dengan keintiman yang tidak semestinya. Ia menahan napas, menyandarkan tubuhnya pada dinding yang terasa sedingin es, sementara jantungnya berdentum keras menghantam rongga dada. Dari celah sempit itu, ia melihat bayangan Hendy dan Vina yang berdiri sangat berdekatan,
Sebuah pemandangan yang seketika meruntuhkan seluruh logika pertahanan yang selama ini ia bangun. Suara Hendy, yang biasanya ketus dan dingin kepadanya, kini terdengar begitu lembut sekaligus penuh kecemasan saat berbicara tentang rencana jangka panjang yang melibatkan masa depan yang tidak menyertakan Danira di dalamnya. Vina menyandarkan kepalanya di bahu Hendy dengan gestur yang menunjukkan kepemilikan penuh, sebuah tindakan yang sangat berani dilakukan di bawah atap rumah adiknya sendiri. Kata-kata yang terucap dari bibir kakaknya bukan lagi sekadar candaan antar saudara, melainkan ungkapan kerinduan yang mendalam dan kekhawatiran tentang sebuah rahasia yang semakin sulit untuk ditutupi dari mata publik. Danira merasa seolah seluruh oksigen di ruangan itu mendadak lenyap. Ia ingin berteriak, ingin mendobrak pintu itu dan menuntut kejelasan, namun kakinya terasa terpaku pada lantai marmer yang kaku. Pengkhianatan ini terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan karena melibatkan darah dagingnya sendiri. Sosok yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru menjadi pemecah belah kebahagiaannya. Alih-alih masuk ke dalam ruangan, Danira memilih untuk mundur perlahan, dengan langkah kaki yang gemetar, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa mengungkap keberadaannya. Ia masuk ke dalam kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan keran air dengan volume maksimal, agar suara tangisnya yang pecah tidak terdengar oleh siapapun. Di bawah kucuran air, ia merangkul tubuhnya sendiri, meratapi betapa naifnya dirinya selama ini yang menganggap keramahan Vina dan perubahan sikap Hendy hanyalah dinamika biasa dalam keluarga. Realitas pahit kini terpampang nyata di depan mata. Ia sedang berbagi rumah dengan dua orang yang secara sadar sedang menenun jaring kebohongan di belakang punggungnya. Namun di tengah badai air mata itu, sebuah kilasan memori tentang pertemuan singkatnya dengan Ipul mendadak muncul di benaknya. Ia teringat pesan pria itu tentang kekuatan karakter dan kemandirian yang harus dimiliki seorang wanita agar tidak mudah dihancurkan oleh keadaan. Kesedihan yang tadinya terasa melumpuhkan, perlahan-lahan mulai berganti menjadi amarah yang dingin dan terukur. Danira menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban yang pasif dalam skenario yang dibuat oleh orang lain. Sambil menyeka sisa air mata di pipinya, ia menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ia memutuskan bahwa ini adalah terakhir kalinya ia menangis karena ulah mereka. Mulai saat ini, setiap langkah yang ia ambil akan diarahkan untuk membangun benteng pertahanannya sendiri sebelum badai yang sebenarnya benar-benar menerjang. Sambil menyeka sisa air mata di pipinya, Danira menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Menyadari bahwa wajah yang sembab itu harus segera ia tinggalkan demi masa depan yang lebih kokoh. Ia tidak lagi ingin menjadi sekadar bayangan di rumah yang dibangun dengan air matanya sendiri. Ia butuh sebuah pelarian yang produktif, sebuah tujuan yang melampaui urusan dapur dan ruang keluarga. Pagi harinya, dengan tangan yang masih sedikit gemetar namun tekad yang bulat, Danira mengambil ponselnya dan menghubungi nomor yang tertera pada kartu nama yang diberikan oleh Ipul beberapa waktu lalu. Suara Ipul di seberang telepon terdengar tenang namun penuh dorongan. Seolah-olah ia memang sudah menunggu momen di mana Danira akhirnya memutuskan untuk melangkah keluar dari zona nyamannya yang menyiksa. Tanpa membuang waktu, Danira menyusun strategi untuk keluar rumah tanpa memancing kecurigaan Hendy yang kini semakin posesif secara emosional, meski mengabaikannya secara fisik. Ia berpamitan dengan alasan ingin mengunjungi toko buku atau sekadar mencari bahan masakan yang jarang ada. Padahal, langkah kakinya menuju sebuah studio desain kecil di sudut kota tempat Ipul sering memberikan bimbingan bagi para perancang pemula. Di sana, di tengah aroma kertas baru dan tumpukan sketsa, Danira merasa jiwanya kembali bernafas setelah sekian lama tercekik oleh kepura-puraan di rumahnya sendiri. Ipul menyambutnya bukan dengan belas kasihan, melainkan dengan setumpuk tugas dan tantangan yang memaksa Danira untuk memeras kreativitasnya hingga batas maksimal. Awalnya sulit bagi Danira untuk membagi fokus antara mengurus keperluan rumah tangga dan mengerjakan proyek desain interior pertamanya di bawah pengawasan ketat Ipul. Namun, setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, bayangan Hendy yang berbisik mesra pada Vina di balik pintu perpustakaan kembali muncul, membakar semangatnya untuk terus membuktikan bahwa ia bukan sekadar pajangan yang bisa digantikan begitu saja. Ia mulai mempelajari perangkat lunak desain terbaru dengan tekun, seringkali melakukannya di tengah malam saat Hendy sudah terlelap, atau saat Vina sedang asyik dengan dunianya sendiri di kamar tamu. Kehidupan ganda ini membuat Danira merasa hidup kembali.
Ada adrenalin yang mengalir setiap kali ia berhasil menyelesaikan sebuah sketsa ruang yang elegan dan fungsional. Hendy mulai menyadari perubahan pada istrinya, terutama pada binar mata Danira yang tidak lagi kosong, melainkan penuh dengan rahasia yang tidak bisa ia tebak. Suatu malam, Hendy mencoba menginterogasi Danira tentang perubahan sikapnya yang menjadi lebih mandiri dan jarang mengeluh tentang kesepian. Bahkan dengan nada meremehkan, ia melarang Danira untuk terlalu sering keluar rumah. Namun, alih-alih menundukkan kepala seperti biasanya, Danira hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan kalimat yang tenang namun syarat makna, bahwa setiap orang butuh ruang untuk bertumbuh. Jawaban itu membuat Hendy terdiam. Ada kilat ketidaknyamanan di matanya melihat Danira yang tidak lagi bisa ia kendalikan sepenuhnya dengan kata-kata dingin. Di sisi lain, Ipul melihat perkembangan pesat dalam diri Danira dan mulai memberikan kepercayaan padanya untuk memegang proyek renovasi sebuah kafe ternama. Ini adalah langkah besar pertama bagi Danira, sebuah ujian nyata, apakah ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan nama besar suaminya. Saat ia berdiri di lokasi proyek, mengenakan helm proyek, dan memegang gulungan denah, Danira merasa inilah tempat di mana ia seharusnya berada sejak lama. Ia menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi, melainkan tentang merebut kembali harga diri yang sempat ia titipkan pada orang-orang yang tidak tepat. Langkah berani ini adalah awal dari transformasinya, sebuah persiapan matang sebelum ia benar-benar melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang kini terasa seperti penjara berlapis emas. Langkah berani ini adalah awal dari transformasinya, sebuah persiapan matang sebelum ia benar-benar melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang kini terasa seperti penjara berlapis emas. Namun, persiapan itu mendadak terhenti oleh sebuah kenyataan fisik yang tidak bisa lagi ditutupi oleh kain baju yang longgar. Pagi itu, Danira sedang merapikan area ruang cuci ketika ia mendengar suara mual yang hebat dari arah kamar mandi tamu yang ditempati oleh Vina. Kecemasan seorang adik seketika mengalahkan rasa curiga yang selama ini bersemayam. Danira bergegas menghampiri kakaknya, berniat memberikan bantuan atau sekedar segelas air hangat. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu yang terbuka sedikit. Matanya menangkap sosok Vina yang sedang duduk bersimpuh di lantai marmer, wajahnya pucat pasi. Namun tangannya mengusap perutnya sendiri dengan gerakan yang begitu lembut dan penuh makna. Di atas wastafel, tergeletak sebuah alat uji kehamilan dengan 2 garis merah yang sangat jelas. Seolah-olah benda kecil itu sedang berteriak menertawakan ketidaktahuan Danira selama ini. Dunia di sekitar Danira mendadak berputar hebat. Oksigen di paru-parunya terasa menipis saat ia menyadari bahwa kecurigaannya selama ini bukan sekedar bunga tidur atau imajinasi yang berlebihan. Vina yang menyadari kehadiran adiknya, segera bangkit dengan sisa tenaga yang ada, mencoba menyembunyikan benda itu di balik punggungnya dengan gerakan yang kikuk dan penuh ketakutan. Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara detak jam dinding di lorong yang terdengar seperti dentuman palu yang menghantam kesadaran Danira berulang kali tanpa ampun. "Siapa ayahnya, Mbak?" Suara Danira terdengar sangat rendah, hampir seperti bisikan, namun syarat dengan getaran luka yang mendalam. Vina hanya menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya yang tirus, namun ia tetap bungkam. Sebuah keheningan yang justru menjadi jawaban paling jujur bagi Danira. Danira teringat bagaimana Hendy belakangan ini sangat protektif terhadap kenyamanan Vina di rumah ini. Bagaimana suaminya itu seringkali membelikan buah-buahan tertentu yang biasanya tidak disukai Hendy sendiri. Dan bagaimana mereka sering bertukar pandang penuh rahasia saat makan malam. Potongan teka-teki itu kini menyatu dengan sempurna, membentuk sebuah gambaran pengkhianatan yang paling keji. Suaminya telah menghamili kakak kandungnya sendiri di bawah atap yang sama dengan tempat ia mengucap janji setia. Rasa mual yang tadi dirasakan Vina seolah berpindah ke perut Danira. Ia merasa jijik, marah, dan hancur secara bersamaan. Sebuah kombinasi emosi yang membuatnya ingin berlari sejauh mungkin dari rumah itu. Namun, di tengah badai batin tersebut, Danira teringat akan proyek kafe yang sedang ia kerjakan bersama Ipul, sebuah pegangan terakhir yang menjaganya agar tidak tenggelam dalam depresi yang dalam. Ia menyadari bahwa jika ia meledak sekarang tanpa persiapan yang matang, ia hanya akan menjadi pihak yang kalah dan terbuang tanpa memiliki apa-apa untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan yang dipaksakan, Danira membalikan badan tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, meninggalkan Vina yang masih terisak di lantai kamar mandi. Ia masuk ke kamar pribadinya, mengunci pintu, dan membuka laptopnya untuk melihat sketsa desain yang telah ia kerjakan semalaman sebagai bentuk pengalihan rasa sakit.
Jemarinya yang gemetar mulai menyentuh touch keyboard, mencoba memfokuskan pikirannya pada garis-garis ruang dan pemilihan warna, karena hanya di sanalah ia memiliki kendali penuh atas dunianya. Danira tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam melihat drama menjijikan ini berlanjut, namun ia juga tahu bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan makian, melainkan dengan keberhasilan yang tak terbantahkan. Ia mulai menyusun rencana cadangan, mencari informasi tentang pengacara perceraian, dan menghitung tabungan yang mulai terkumpul dari hasil kerjanya bersama Ipul. Malam itu, saat Hendy pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat, Danira menatap suaminya dengan pandangan yang sangat berbeda, bukan lagi dengan cinta atau kerinduan, melainkan dengan pandangan seorang pengamat yang sedang melihat keruntuhan sebuah bangunan tua. Ia melihat Hendy menghampiri Vina dengan perhatian yang berlebihan, menanyakan keadaan kesehatannya dengan nada yang sangat lembut, sebuah pemandangan yang biasanya akan membuat Danira menangis, namun kini hanya menyisakan rasa dingin di hatinya. Danira menyadari bahwa masa lalunya telah mati di tangan orang-orang yang ia cintai, namun masa depannya baru saja dimulai dari puing-puing kehancuran ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa anak yang dikandung Vina tidak akan pernah menjadi alasan baginya untuk menyerah pada keadaan, melainkan menjadi saksi bisu bagaimana seorang wanita yang dihina bisa bangkit menjadi penguasa takdirnya sendiri. Janji pada diri sendiri untuk tidak menyerah pada keadaan itu, membimbing langkah Danira ke sebuah alamat yang tidak sengaja ia temukan di riwayat navigasi mobil Hendy saat suaminya sedang tertidur lelap. Alamat itu menuntunnya ke sebuah bangunan apartemen kelas menengah di pinggiran kota, tempat yang jauh dari jangkauan pergaulan sosial mereka selama ini. Dengan jantung yang berdegup kencang, Danira mencoba menggunakan kunci cadangan yang pernah ia lihat terselip di dompet Hendy, dan dengan sekali putar, pintu unit bernomor 704 itu terbuka lebar. Ruangan di dalamnya tertata rapi, namun pemandangan yang menyambutnya seketika membuat seluruh persendian Danira terasa lemas tak bertulang. Di atas meja rias yang minimalis, tergeletak sebuah jam tangan mewah milik Hendy yang sempat ia klaim hilang di kantor beberapa bulan lalu, bersanding dengan botol vitamin kehamilan yang identik dengan milik Vina. Setiap sudut apartemen ini seolah meneriakan pengkhianatan yang telah direncanakan dengan sangat matang dan penuh kesadaran. Danira menemukan bingkai foto kecil di sudut ruangan yang memperlihatkan Hendy dan Vina sedang tersenyum lebar di sebuah taman. Sebuah kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan lagi selama bertahun-tahun di rumah besar mereka. Logikanya kini bekerja lebih cepat daripada rasa sakitnya. Ia mengambil ponsel dan memotret setiap bukti fisik yang ada di sana, mulai dari barang-barang pribadi Hendy hingga dokumen sewa unit apartemen atas nama suaminya sendiri. Tidak ada lagi keraguan yang tersisa di benaknya. Teka-teki yang selama ini menghantui tidurnya, kini telah terangkai menjadi sebuah gambar utuh yang mengerikan. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanyalah pelengkap dalam drama yang mereka mainkan. Namun kini, ia memiliki kartu as untuk mengakhiri semuanya. Sambil menggenggam erat ponselnya, Danira keluar dari unit itu dengan langkah yang jauh lebih mantap, bersiap untuk mengubah bukti-bukti ini menjadi senjata bagi kebebasannya yang sudah di depan mata. Senjata bagi kebebasannya yang sudah di depan mata itu ia simpan rapat dalam sebuah folder rahasia di ponselnya. Namun beban mental yang menyertainya tetap terasa seberat gunung. Keesokan harinya, Danira menemui Ipul di sebuah sudut kafe yang tenang, tempat yang kini menjadi suaka baginya dari segala kepalsuan di rumah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menunjukkan beberapa foto bukti yang ia temukan di apartemen rahasia itu kepada pria yang telah menjadi mentornya selama beberapa bulan terakhir. Ipul terdiam cukup lama. Matanya menatap tajam ke arah layar ponsel sebelum beralih ke wajah Danira yang tampak berusaha keras menahan luapan emosi di depan umum. Tidak ada tatapan kasihan yang merendahkan dari Ipul, melainkan sebuah sorot mata penuh penghormatan atas ketegaran yang ditunjukkan oleh wanita di hadapannya. Danira, badai ini tidak datang untuk menenggelamkanmu, tapi untuk membersihkan jalanmu dari orang-orang yang tidak layak berjalan di sampingmu. Ucap Ipul dengan suara berat yang menenangkan. Ia mulai menyusun strategi bukan hanya untuk karir desain Danira, tetapi juga langkah hukum yang harus diambil agar hak-hak Danira sebagai istri tetap terlindungi. Ipul memperkenalkan Danira pada seorang rekan pengacara yang ahli dalam menangani kasus keluarga tanpa menimbulkan kegaduhan publik yang tidak perlu. Di bawah bimbingan Ipul,
Danira belajar untuk tidak bertindak secara impulsif berdasarkan amarah semata, melainkan dengan kalkulasi yang matang, seperti saat ia merancang sebuah ruang interior yang presisi. Dukungan Ipul memberikan perspektif baru bagi Danira, bahwa ia memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekadar seorang istri yang dikhianati. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mendiskusikan rencana peluncuran proyek kafe yang kini sudah mencapai tahap penyelesaian akhir. Sebuah kesuksesan profesional yang akan menjadi pondasi finansialnya kelak. Ipul meyakinkan Danira bahwa kemandirian adalah bentuk perlawanan terbaik terhadap mereka yang menganggapnya lemah dan tidak berdaya. Malam itu, saat Danira melangkah masuk ke rumahnya yang dingin, ia tidak lagi merasa seperti tawanan yang menunggu giliran untuk disakiti. Ia membawa aura kepercayaan diri yang baru, sebuah kekuatan yang ia dapatkan dari persahabatan tulus dan harapan akan masa depan yang lebih bermartabat. Di tengah kegelapan ruang tamu, Danira menatap pintu kamar Hendy dengan senyum tipis yang penuh misteri, menyadari bahwa ia hanya butuh sedikit waktu lagi sebelum benar-benar melepaskan diri dari rantai pengkhianatan ini selamanya. Namun, keheningan itu terusik saat Hendy tiba-tiba keluar dari kamar dengan langkah gontai, tampak terkejut melihat istrinya masih terjaga dalam balutan kegelapan. Suaminya itu mendadak menunjukkan sikap yang sangat kontras dari biasanya. Ia mendekati Danira dan mencoba melingkarkan lengannya di bahu istrinya dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Hendy mulai menghujani Danira dengan kata-kata manis, memuji pengabdiannya selama ini, dan bahkan menawarkan rencana liburan berdua yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia bahas lagi. Sikap manis yang tiba-tiba ini terasa seperti lapisan gula di atas racun bagi Danira, yang kini bisa melihat dengan jelas bahwa setiap perhatian Hendy hanyalah upaya untuk menutupi rasa bersalah yang mulai menggerogoti nuraninya. Danira membiarkan suaminya berbicara tanpa menyela, mengamati bagaimana pria itu kesulitan menatap matanya secara langsung saat menyebutkan janji-janji masa depan. Di sisi lain, Vina seringkali mencuri pandang dari balik pintu kamar tamu. Matanya memancarkan kecemasan melihat kedekatan yang kembali terjalin antara Hendy dan adiknya. Danira menyadari bahwa Hendy sedang mencoba menjinakkan kecurigaannya dengan kemewahan dan kasih sayang palsu, sebuah taktik klasik untuk menjaga stabilitas rumah tangga demi melindungi rahasia besarnya. Ia merasa seolah sedang menonton sebuah pertunjukan teater yang buruk, di mana ia sendiri adalah pemeran utama yang sudah mengetahui akhir ceritanya. Setiap kali Hendy mencoba menyentuh tangannya, Danira merasakan dorongan kuat untuk menghindar, namun ia memilih untuk tetap tenang dan memainkan peran sebagai istri yang luluh. Pengakuan tentang semua bukti yang ia miliki tertahan di ujung lidahnya, tersimpan rapat di balik senyum yang kini ia jadikan topeng paling sempurna. Malam itu, Danira menyadari bahwa Hendy bukan lagi suaminya, melainkan hanya orang asing yang sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri, melalui sandiwara makan malam keluarga besar. Di atas meja panjang yang dihiasi lilin dan bunga segar, tawa palsu Hendy bersahut-sahutan dengan sanjungan kerabat yang memuji keharmonisan rumah tangga mereka yang tampak sempurna dari luar. Vina duduk tepat di hadapan Danira, mengenakan gaun longgar yang mewah, namun wajahnya nampak gelisah setiap kali tatapan mereka bersinggungan di tengah denting sendok dan garpu. Danira membiarkan suasana mencapai puncaknya, hingga tiba saatnya Hendy berdiri untuk memberikan pidato singkat tentang kebahagiaan keluarga dan rencana masa depan yang gemilang. Tepat saat Hendy hendak mengangkat gelasnya, Danira meletakkan ponselnya di tengah meja dengan layar yang menyala, menampilkan foto-foto hasil USG dan bukti sewa apartemen rahasia yang ia temukan sebelumnya. Suasana yang tadinya ceria mendadak senyap, menyisakan keheningan yang mencekam saat satu persatu anggota keluarga mulai menyadari apa yang terpampang nyata di hadapan mereka. Wajah Hendy berubah pucat pasi. Gelas di tangannya bergetar hebat, sementara Vina hanya bisa tertunduk dengan isak tangis yang mulai pecah di balik jemarinya yang menutupi wajah. Danira berdiri dengan tenang, tanpa teriakan atau makian, namun suaranya yang rendah sanggup menembus setiap sudut ruangan saat ia bertanya tentang kejujuran di balik kehamilan kakaknya. Konfrontasi itu menjadi titik di mana topeng kesetiaan Hendy hancur berkeping-keping di depan mata semua orang yang selama ini ia bohongi dengan citra lelaki budiman. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak ketika bukti fisik berbicara lebih keras daripada ribuan janji manis yang baru saja ia ucapkan beberapa menit lalu. Danira menatap lurus ke arah suaminya dan kakaknya, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat bersamaan dengan terbukanya tabir kepalsuan ini.
Di tengah kekacauan emosi dan bisik-bisik keluarga yang terkejut, Danira menyadari bahwa kehancuran ini adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran yang membebaskan. Danira menatap lurus ke arah suaminya dan kakaknya, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat, bersamaan dengan terbukanya tabir kepalsuan ini. Di hadapan keluarga besar yang terpaku dalam kebisuannya, keheningan itu pecah bukan oleh amarah Hendy, melainkan oleh isak tangis Vina yang semakin histeris, hingga ia terduduk lemas di kursinya. Dengan suara yang gemetar dan terputus-putus, Vina akhirnya mengakui segalanya tentang pertemuan-pertemuan rahasia yang terjadi tepat saat Daniha sedang sibuk menyiapkan keperluan rumah tangga mereka, hingga janji-janji manis Hendy yang akan menceraikan Danira segera setelah bayi itu lahir. Pengakuan itu mengalir seperti air bah yang menghancurkan sisa-sisa harga diri yang masih dimiliki oleh Hendy di mata orang tua dan kerabat mereka. Danira berdiri mematung, mendengarkan setiap detail pengkhianatan yang dilakukan oleh dua orang yang seharusnya menjadi pelindung hidupnya. Ia melihat Hendy hanya bisa menunduk. Kehilangan kata-kata pembelaan yang biasanya begitu lancar keluar dari bibirnya yang penuh dusta. Rasa sakit yang dirasakan Danira kali ini bukan lagi berupa sayatan tajam, melainkan rasa dingin yang membekukan seluruh emosinya. Ia menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan sekadar kehilafan sesaat, melainkan sebuah rencana panjang yang disusun dengan penuh kesadaran untuk menyingkirkannya secara perlahan dari kehidupannya sendiri. Kakak kandung yang dulu sering berbagi tawa dengannya, kini telah berubah menjadi sosok asing yang tega membangun kebahagiaan di atas reruntuhan air matanya. Keluarga besar yang tadinya menjadi saksi kemegahan acara tersebut, kini berbalik menatap Hendy dan Vina dengan pandangan penuh kekecewaan dan rasa malu yang mendalam. Ibu mereka, yang duduk di ujung meja, hanya bisa memegangi dadanya dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya bahwa kedua putrinya terjerat dalam drama yang begitu memilukan. Di tengah kekacauan itu, Danira tidak merasakan keinginan untuk membalas dendam dengan kekerasan atau kata-kata kotor. Ia justru merasa kasihan melihat betapa rendahnya martabat Hendy dan Vina saat ini. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada siapa yang paling keras berteriak, melainkan pada siapa yang mampu menjaga martabatnya di tengah badai yang paling kotor sekalipun. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut dari Hendy yang mulai mencoba meraih tangannya untuk meminta maaf, Danira melepas cincin pernikahannya dan meletakkannya dengan perlahan di atas meja, tepat di samping foto bukti apartemen rahasia itu. Tindakan sunyi itu jauh lebih berdampak daripada 1000 makian. Itu adalah pernyataan resmi bahwa ikatan batin yang selama ini ia jaga telah putus tanpa sisa. Ia memandang Vina untuk terakhir kalinya, bukan dengan kebencian yang meluap, melainkan dengan rasa syukur karena kebenaran ini terungkap sebelum ia kehilangan lebih banyak waktu dalam kebohongan. Danira kemudian berbalik, melangkah keluar dari ruang makan yang penuh dengan aura penyesalan dan kehancuran itu dengan kepala tegak. Di luar rumah, udara malam terasa sangat segar, seolah semesta menyambut kebebasannya dengan tangan terbuka. Ia tidak tahu kemana kakinya akan melangkah malam itu. Namun ia tahu pasti bahwa ia tidak akan pernah kembali ke tempat yang ia sebut rumah tersebut. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari pintu depan adalah langkah menuju pemulihan jati dirinya yang sempat hilang. Ia mengeluarkan ponselnya sekali lagi, bukan untuk melihat bukti pengkhianatan, melainkan untuk mengirim pesan singkat kepada Ipul bahwa ia siap untuk mendedikasikan seluruh waktunya bagi proyek desain mereka. Danira menyadari bahwa babak paling menyakitkan dalam hidupnya telah usai, dan kini saatnya ia menuliskan babak baru yang hanya berisi tentang kesuksesan, kemandirian, dan kedamaian hati yang tidak akan bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Danira menyadari bahwa babak paling menyakitkan dalam hidupnya telah usai, dan kini saatnya ia menuliskan babak baru yang hanya berisi tentang kesuksesan, kemandirian, dan kedamaian hati yang tidak akan bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah rumah yang kini dipenuhi isak tangis penyesalan, ia melangkah masuk ke dalam mobilnya dan memacu kendaraan itu menuju sebuah apartemen kecil yang telah ia sewa secara rahasia beberapa hari sebelumnya. Di dalam unit sederhana itu, hanya ada tumpukan buku desain dan peralatan gambar yang menjadi saksi bisu dimulainya perjuangan Danira dari titik nol. Ia melepaskan semua atribut kemewahan yang pernah diberikan Hendy, memilih untuk hidup dengan hasil keringat pesunyi yang meskipun belum seberapa, terasa jauh lebih terhormat dan menenangkan jiwa.
Keesokan paginya, Danira sudah berada di studio Ipul dengan semangat yang berbeda, seolah-olah beban ribuan ton telah terangkat dari pundaknya. Ipul menyambutnya dengan sebuah proyek besar yang selama ini ia simpan, merancang interior untuk sebuah butik hotel ternama yang membutuhkan sentuhan feminin namun kuat. Danira menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, mengubah rasa sakit hatinya menjadi goresan-goresan sketsa Yevi tentang kebangkitan. Ia tidak lagi memedulikan puluhan panggilan tak terjawab dari Hendy atau pesan permohonan maaf dari Vina yang terus membanjiri ponselnya. Fokusnya kini hanya satu, yaitu membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya mampu berdiri lebih tegak dan bersinar lebih terang di atas kakinya sendiri. Di studio itu, di bawah bimbingan Ipul yang selalu memberikan kritik membangun, Danira mulai menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang tertelan peran sebagai istri yang penurut. Di studio itu, di bawah bimbingan Ipul yang selalu memberikan kritik membangun, Danira mulai menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang tertelan peran sebagai istri yang penurut. Namun, ketenangan yang baru ia bangun terusik ketika sosok Hendy tiba-tiba muncul di lobi kantor dengan penampilan yang jauh dari kata rapi, kontras dengan citra pria sukses yang selama ini ia banggakan. Hendy datang bukan untuk memberikan dukungan, melainkan untuk memohon agar Danira mencabut tuntutan cerainya dengan alasan menjaga nama baik keluarga dan bisnisnya yang mulai goyah akibat kabar perselingkuhan yang tersebar luas. Ia mencoba menggunakan kenangan masa lalu untuk melunakkan hati Danira, bahkan menjanjikan bahwa ia akan membiayai kebutuhan Vina dan anaknya di tempat lain, asalkan Danira bersedia kembali menjadi nyonya di rumah besarnya. Pilihan itu terasa seperti penghinaan baru bagi Danira, yang kini sudah berdiri di ambang pintu kesuksesan profesionalnya sendiri. Hendy tampak begitu kerdil di mata Danira, seorang pria yang hanya peduli pada status sosial, sementara ia sendiri telah menghancurkan pondasi paling suci dalam pernikahan mereka. Ipul yang memperhatikan dari kejauhan memberikan isyarat bahwa ia siap membantu jika Danira merasa tidak nyaman. Namun Danira memilih untuk menghadapi suaminya dengan kekuatannya sendiri. Ia menatap Hendy tanpa kebencian yang meledak-ledak, melainkan dengan tatapan datar yang menyiratkan bahwa pria di hadapannya bukan lagi bagian dari dunianya yang sekarang. Dengan suara yang tenang namun sangat tegas, Danira menolak mentah-mentah tawaran Hendy dan menegaskan bahwa tidak ada jumlah materi atau janji manis yang bisa membeli kembali harga diri yang telah ia ambil. Ia menyadari bahwa memaafkan mungkin adalah jalan menuju kedamaian. Namun, kembali ke masa lalu yang beracun adalah sebuah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri yang baru saja bangkit. Hendy terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa wanita yang dulu bisa ia kendalikan dengan satu kata dingin, kini telah berubah menjadi sosok yang memiliki otoritas penuh atas hidupnya. Saat Hendy melangkah pergi dengan bahu yang merosot, Danira kembali ke meja kerjanya, mengambil pensil sketsanya, dan melanjutkan garis-garis masa depannya dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Saat Hendy melangkah pergi dengan bahu yang merosot, Danira kembali ke meja kerjanya, mengambil pensil sketsanya, dan melanjutkan garis-garis masa depannya dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Seolah-olah penolakan tadi adalah segel terakhir yang membebaskan jiwanya. Fokusnya kini tercurah sepenuhnya pada proyek butik hotel yang dipercayakan Ipul, sebuah mahakarya yang ia beri konsep resiliensi, sebuah refleksi dari kekuatannya sendiri yang bangkit dari puing-puing pengkhianatan. Selama berbulan-bulan, Danira menghabiskan waktunya di lokasi konstruksi, berdiskusi dengan para perajin lokal, dan memastikan setiap sudut ruangan bercerita tentang keindahan yang lahir dari perjuangan. Kelelahan fisik yang ia rasakan terbayar lunas saat hasil karyanya mulai menjadi buah bibir di kalangan arsitek dan pengembang properti kelas atas. Puncaknya terjadi ketika sebuah majalah gaya hidup ternama melirik hasil renovasi kafe dan hotel yang ia tangani, menempatkan wajah Danira di sampul depan sebagai desainer pendatang baru paling berpengaruh tahun ini. Publik tidak hanya terpukau oleh keindahan visual yang ia ciptakan, tetapi juga oleh narasi kemandirian yang ia bawa dalam setiap wawancara tanpa perlu mengumbar aib masa lalunya. Kesuksesan ini membawa aliran kontrak baru yang jauh lebih besar, memungkinkan Danira untuk mendirikan studionya sendiri di sebuah gedung perkantoran modern yang elegan. Ipul tetap berada di sampingnya, bukan lagi sekadar sebagai mentor yang memberikan arahan, melainkan sebagai rekan bisnis yang setara dan sangat menghargai insting kreatif Danira yang tajam.
Kini, nama Danira identik dengan kemewahan yang bersahaja dan integritas yang tinggi. Sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah ia bayangkan saat masih terkurung dalam rutinitas dapur di rumah lamanya. Ia mulai diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar pemberdayaan wanita, membagikan kisah tentang bagaimana mengubah rasa sakit menjadi energi kreatif yang membangun. Setiap kali ia berdiri di atas panggung, Danira merasa seolah-olah ia sedang menyebarkan benih harapan bagi wanita lain yang mungkin sedang mengalami kegelapan yang sama. Transformasi ini bukan sekedar tentang perpindahan status sosial atau materi, melainkan tentang penemuan kembali martabat yang sempat terinjak-injak oleh orang-orang yang ia anggap sebagai dunia sebelumnya. Di balik meja kerjanya yang luas, Danira menatap sertifikat penghargaan pertamanya dengan senyum tulus, menyadari bahwa cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ia nyalakan sendiri di tengah badai yang paling gelap. Di balik meja kerjanya yang luas, Danira menatap sertifikat penghargaan pertamanya dengan senyum tulus, menyadari bahwa cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ia nyalakan sendiri di tengah badai yang paling gelap. Sementara di sisi lain kota, kegelapan justru mulai mengepung kehidupan Hendy dan Vina. Berita tentang kesuksesan Danira yang terpampang di berbagai media nasional menjadi sembilu yang menyayat ego Hendy setiap harinya, mengingatkannya pada permata berharga yang telah ia buang demi kesenangan sesaat. Bisnis properti yang dulu ia banggakan kini berada di ambang kebangkrutan, karena para investor mulai menarik diri, enggan diasosiasikan dengan pria yang citra moralnya telah hancur akibat skandal perselingkuhan dengan kakak iparnya sendiri. Hendy yang dulu selalu tampil klimis, kini sering terlihat murung di sudut kantornya yang sepi, menatap kursi kosong yang dulu sering diduduki Danira saat membawakannya makan siang dengan penuh kasih sayang. Keadaan di rumah kontrakan sempit tempat ia tinggal bersama Vina pun jauh dari bayangan indah yang mereka dambakan saat merajut hubungan terlarang dahulu. Vina, yang kini tengah menghadapi bulan-bulan terakhir kehamilannya, terus-menerus didera rasa cemas dan tekanan batin karena ketiadaan dukungan dari keluarga besar yang telah mengucilkan mereka. Hubungan mereka yang dulunya didasari oleh gairah semu, kini berubah menjadi arena saling menyalahkan. Vina menuntut kemewahan yang tidak bisa lagi dipenuhi Hendy, sementara Hendy merasa terbebani oleh kehadiran Vina yang menjadi pengingat hidup atas kehancuran karirnya. Tidak ada lagi tawarnya atau bisikan manja di antara mereka, yang tersisa hanyalah perdebatan tentang tagihan yang menumpuk dan masa depan anak yang akan segera lahir ke dunia yang penuh dengan tatapan menghakimi. Suatu sore, Hendy memberanikan diri berkendara melewati gedung kantor baru Danira hanya untuk melihat dari kejauhan mantan istrinya itu keluar dari lobi dengan langkah anggun, dikelilingi oleh staf yang menatapnya dengan penuh hormat. Ia melihat Danira tertawa lepas saat berbincang dengan Ipul sebelum masuk ke dalam mobil barunya. Sebuah pemandangan yang menyadarkan Hendy bahwa ia benar-benar telah kehilangan akses ke dalam kehidupan wanita sehebat itu. Rasa sesal yang amat dalam menghantam dadanya. Sebuah penyesalan yang terlambat karena ia baru menyadari bahwa Danira bukan sekadar istri yang penurut, melainkan kekuatan utama yang selama ini menjaga keberuntungannya tetap utuh. Vina pun merasakan kepedihan yang sama saat ia tanpa sengaja melihat wawancara televisi Danira yang bicara tentang pengampunan dan fokus pada masa depan. Ia menangis terseduh di sofa tua, menyadari bahwa pengkhianatannya terhadap adik kandungnya sendiri tidak membuahkan kebahagiaan, melainkan isolasi sosial dan batin yang menyiksa. Mereka berdua kini terjebak dalam penjara yang mereka bangun sendiri dari batu bata kebohongan dan semen pengkhianatan, sementara Danira telah terbang tinggi meninggalkan reruntuhan masa lalu. Penyesalan itu menjadi beban yang lebih berat daripada kemiskinan materi, karena mereka tahu bahwa meskipun waktu bisa memudarkan luka, kepercayaan yang telah mereka hancurkan tidak akan pernah bisa dirangkai kembali menjadi utuh. Penyesalan itu menjadi beban yang lebih berat daripada kemiskinan materi bagi Hendy dan Vina. Namun, bagi Danira, beban masa lalu itu telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam saat ia berdiri di podium utama malam penganugerahan desainer terbaik tingkat nasional. Lampu sorot yang terang benderang menyinari wajahnya yang berseri, memantulkan kemilau gaun rancangannya sendiri yang melambangkan keanggunan seorang penyintas. Di hadapan ratusan pasang mata tokoh-tokoh penting industri,
Danira menerima piala emas yang menjadi simbol validasi atas kerja keras dan air mata yang telah ia ubah menjadi karya seni yang fungsional. Ia tidak lagi dikenal sebagai mantan istri seorang pengusaha yang berselingkuh, melainkan sebagai Danira sang arsitek cahaya. Sebuah julukan yang diberikan media karena kemampuannya menghidupkan kembali ruang-ruang yang mati. Dalam pidato singkatnya, Danira tidak menyebutkan nama-nama yang pernah menyakitinya, melainkan memberikan apresiasi khusus kepada Ipul yang selalu percaya pada visinya saat ia sendiri masih meragukannya. Ia berbicara tentang pentingnya mencintai diri sendiri sebagai fondasi utama sebelum membangun hubungan dengan orang lain. Sebuah pesan kuat yang menyentuh hati banyak audiens wanita di ruangan itu. Tepuk tangan meriah berbahana memenuhi aula besar tersebut. Namun bagi Danira, kebahagiaan sejati bukanlah pada gemuruh tepukan itu, melainkan pada ketenangan batin yang ia rasakan saat menatap masa depan. Ipul, yang duduk di barisan depan, memberikan senyum bangga dan sebuah anggukan kecil yang syarat dengan kekaguman yang tulus. Malam itu ditutup dengan pengumuman bahwa Danira terpilih untuk memimpin proyek pembangunan Pusat Rehabilitasi Wanita Nasional, sebuah tugas mulia yang memungkinkannya untuk membantu sesama wanita bangkit dari keterpurukan. Danira menyadari bahwa kesuksesannya bukan hanya tentang pencapaian karir, melainkan tentang menemukan kebahagiaan sejati yang bersumber dari dalam dirinya yang kini telah utuh kembali. Danira menyadari bahwa kesuksesannya bukan hanya tentang pencapaian karir, melainkan tentang menemukan kebahagiaan sejati yang bersumber dari dalam dirinya yang kini telah utuh kembali, bahkan saat ia harus berhadapan langsung dengan bayang-bayang masa lalunya di sebuah koridor rumah sakit umum. Sore itu ia sedang meninjau area yang akan direnovasi untuk proyek sosialnya ketika matanya menangkap dua sosok yang tampak asing namun sangat ia kenali di depan ruang tunggu persalinan. Hendy duduk dengan pakaian yang sudah memudar warnanya, tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, sementara Vina bersandar lemah di kursi kayu dengan wajah yang menyiratkan kelelahan batin yang amat sangat. Tidak ada lagi kemewahan yang dulu mereka banggakan, yang tersisa hanyalah dua orang yang tampak sedang berjuang melawan kerasnya hidup tanpa dukungan siapapun. Saat pandangan mereka bertemu, Hendy tersentak dan mencoba berdiri dengan kaku, sementara Vina hanya bisa menunduk malu, tak berani menatap mata adiknya yang kini memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Danira mendekat bukan dengan niat untuk menghina atau memamerkan keberhasilannya, melainkan dengan ketenangan seorang wanita yang telah selesai dengan semua lukanya. Ia menanyakan kabar kesehatan bayi yang baru saja lahir dengan nada bicara yang sopan, namun berjarak. Sebuah sikap yang membuat Hendy semakin merasa kerdil di hadapan martabat mantan istrinya. Penyesalan yang mendalam terpancar dari mata Hendy, seolah ia ingin mengucap ribuan kata maaf. Namun Danira hanya memberikan senyum tipis yang menandakan bahwa pintu masa lalu itu telah tertutup rapat dan terkunci selamanya. Pertemuan singkat itu menjadi titik penutup yang sempurna bagi Danira. Ia melihat bahwa mereka telah menerima konsekuensi dari pilihan hidup mereka sendiri tanpa perlu ia campur tangani. Ia memberikan bantuan sekadarnya melalui petugas administrasi rumah sakit tanpa mencantumkan namanya. Sebuah tindakan kasih tanpa pamrih yang murni berasal dari kebaikan hatinya. Setelah itu, Danira melangkah pergi menuju pintu keluar. Merasakan beban terakhir yang mungkin masih tersisa di sudut memorinya benar-benar luruh ke lantai. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai musuh atau pengkhianat, melainkan sebagai bagian dari sejarah hidup yang telah membentuknya menjadi sosok yang lebih bijaksana. Langkah kakinya terasa sangat ringan saat ia menghirup udara sore yang segar, menyadari bahwa pengampunan yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi terikat oleh emosi apapun terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Langkah kakinya terasa sangat ringan saat ia menghirup udara sore yang segar, menyadari bahwa pengampunan yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi terikat oleh emosi apapun terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Di parkiran rumah sakit yang teduh, Danira menemukan Ipul sedang bersandar di mobilnya, menanti dengan sabar sambil memegang sebuket bunga matahari yang cerah. Sorot mata Ipul tidak pernah berubah sejak hari pertama mereka bertemu, selalu penuh kekaguman, namun kini ditambah dengan kehangatan yang jauh lebih dalam dari sekadar rekan profesional. Mereka memutuskan untuk berkendara menuju bukit yang menghadap ke arah kerlap-kerlip lampu kota, tempat di mana angin malam berembus perlahan membawa aroma kebebasan yang hakiki.
Di bawah langit yang mulai bertabur bintang, Ipul akhirnya memecah keheningan dengan suara yang sangat rendah, namun penuh keyakinan tentang masa depan yang ingin ia bangun bersama Danira. Ia mengungkapkan bahwa selama berbulan-bulan mendampingi Danira bangkit, ia tidak hanya jatuh cinta pada bakat desain wanita itu, tetapi juga pada ketangguhan jiwanya yang luar biasa. Ipul tidak menjanjikan kesempurnaan, namun ia menawarkan kemitraan yang setara, di mana Danira tetap bisa menjadi matahari bagi dunianya sendiri, tanpa harus meredup demi orang lain. Danira terdiam, merasakan getaran hangat yang menjalar di jemari Danira, saat Ipul menyentuh tangannya dengan sangat lembut sebagai bentuk penghormatan. Ia menyadari bahwa setelah melalui badai pengkhianatan yang menghancurkan, semesta akhirnya mengirimkan seseorang yang mampu menghargai setiap goresan luka sebagai bagian dari keindahannya. Senyum Danira kali ini bukan lagi topeng pertahanan, melainkan refleksi dari hati yang mulai terbuka untuk menerima kasih sayang yang tulus dan jujur. Mereka berdiri berdampingan menatap cakrawala, menyadari bahwa kerjasama mereka di studio hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar dan bermakna. Malam itu menjadi saksi bahwa di balik setiap kehilangan yang menyakitkan, selalu ada ruang yang disiapkan Tuhan untuk pertumbuhan dan cinta yang jauh lebih berkualitas. Malam itu menjadi saksi bahwa di balik setiap kehilangan yang menyakitkan, selalu ada ruang yang disiapkan Tuhan untuk pertumbuhan dan cinta yang jauh lebih berkualitas. Sebuah kebenaran yang kini dirasakan Danira saat ia berdiri di balkon penthouse kantor barunya yang megah. Setahun telah berlalu sejak malam penganugerahan itu, dan kini Danira bukan lagi sekadar nama di majalah, melainkan sebuah simbol kekuatan dan kebangkitan bagi ribuan wanita di seluruh negeri. Proyek pusat rehabilitasi wanita yang ia pimpin telah resmi dibuka, menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang pernah merasa hancur seperti dirinya dahulu. Dari ketinggian ini, ia menatap kerlap-kerlip lampu kota yang seolah menari merayakan kemenangannya. Bukan kemenangan atas Hendy atau Vina, melainkan kemenangan atas rasa takut dan keterpurukan dirinya sendiri. Pintu kaca di belakangnya bergeser terbuka, dan Ipul melangkah masuk dengan 2 cangkir coklat hangat, memberikan senyum tenang yang kini menjadi pelabuhan teraman bagi hati Danira. Mereka tidak perlu bicara banyak. Keheningan di antara mereka terasa begitu penuh dengan pengertian dan penghormatan atas perjalanan panjang yang telah mereka tempuh bersama. Danira menyesap minuman hangatnya, mengenang kembali momen-momen tergelap saat ia menemukan pengkhianatan di rumahnya sendiri. Rasa sakit yang dulu mencekik lehernya kini telah bermetamorfosis, menjadi sumber kekuatan yang tak habis-habisnya. Ia menyadari bahwa penghinaan yang ia terima dari orang-orang terdekatnya justru menjadi api yang membakar semangatnya untuk membuktikan bahwa martabat seorang wanita tidak ditentukan oleh status pernikahan atau pengakuan seorang pria. Pilihan sulit untuk pergi tanpa dendam yang meledak-ledak terbukti menjadi keputusan paling bijaksana, karena energi negatif itu ia alihkan sepenuhnya untuk membangun benteng kesuksesan yang tak tergoyahkan. Di bawah langit malam yang jernih, Danira akhirnya melepaskan sisa-sisa napas masa lalunya, membiarkannya terbang bersama angin malam yang bebas. Pesan moral dari perjalanan hidupnya bergema kuat di dalam dadanya, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan pada orang lain, melainkan pada keberanian untuk mencintai dan menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Pengkhianatan mungkin bisa menghancurkan dunia seseorang dalam sekejap, namun kekacauan itu juga merupakan kesempatan emas untuk membangun kembali dunia yang jauh lebih indah dan bermartabat. Danira menatap Ipul dengan tatapan penuh cinta, menyadari bahwa ia kini siap untuk memulai babak baru, bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai pasangan yang setara dan saling menguatkan. Dengan senyum tulus yang memancarkan cahaya dari dalam jiwanya, Danira membalikkan badan dari balkon, melangkah masuk ke dalam ruangan yang hangat, siap menyambut masa depan yang cerah dengan keyakinan bahwa cahaya terindah adalah cahaya yang ia nyalakan sendiri di tengah badai.